Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir. Secara bahasa, takfiri berarti menuduh atau menghukumi seseorang sebagai kafir. Lebih luas lagi, takfiri dapat dimaknai sebagai sikap menjustifikasi atau menuduh terhadap seseorang atau sekelompok orang sesama muslim sebagai kafir. Si penuduh inilah yang dinyatakan sebagai takfiri. Framing takfiri ini jelas sangat berbahaya sebab dapat mengalihkan isu polemik nasab palsu klan Ba'alawi Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyandarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil, dan mencerahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Insya Allah kita semua dalam perlindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saudaraku seiman, seislam, dimanapun kalian berada, satu kekuatan akidah manhaj salafi berpegang teguh kepada kitabullah Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah untuk melindungi diri kita dari bisik godaan tipu muslihat setan-setan dari jenis manusia. Oleh karena itulah kita semuanya manhaj salafi selamat dari tipu daya setan-setan berjubah malaikat. Doktrin-doktrin para setan berwujud manusia sangat menakutkan, mengerikan. Maka tidak bisa juga kita salahkan kalau kaum-kaum muhibin itu cinta mati karena doktrin. Siapa yang tak cinta habaib, kafir. Siapa yang tak cinta kepada para habib, kafir. Seram ya? Kalau orang-orang bodoh mendengarkan doktrin-doktrin yang mengerikan itu, ketakutan mereka. Lalu percaya dan mengikuti para habaib. Ya, oknum habaib. Insya Allah kita semua terjaga dari tipu daya setan-setan yang menyesatkan. Mari kita dengarkan untuk lebih jelas. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir hukumnya. Biar tahu kamu, yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukumnya. Ngaku Islam, tapi nggak cinta sama ahlul bait, nggak cinta dengan para habaib, nggak cinta dengan zuriyah Rasulullah SAW. Berarti Islamnya kada pondasi, Islamnya kada kuat, Islamnya kada mau tahan dok. Dikhawatirkan bepada Islam tapi karena matinya kafir, pondasinya hancur, kada berpondasi. Ya, na'udzubillah. Secara bahasa, takfiri berarti menuduh atau menghukumi seseorang sebagai kafir. Lebih luas lagi, takfiri dapat dimaknai sebagai sikap menjustifikasi atau menuduh terhadap seseorang atau sekelompok orang sesama muslim sebagai kafir. Si penuduh inilah yang dinyatakan sebagai takfiri. Framing takfiri ini jelas sangat berbahaya sebab dapat mengalihkan isu polemik nasab palsu klan Ba'alawi Yaman. Ya, pemahaman takfiri namanya takfir. Ya, diambil dari kata kafara yukaffiru, mengkafirkan, yaitu pemahaman yang mudah mengkafirkan kaum muslimin gara-gara dosa besar yang dilakukan. Ya. Kita memiliki satu kaidah ya ikhwah. Satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita, dan biasanya kaidah ini mereka sebutkan setelah membahas tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Apa kaidah tersebut? Laisa kullu man fa'ala kufran yuqalu lahu kafir, atau laisa kullu man waqa'a fi kufrin yuqalu lahu kafir. Tidak setiap orang yang melakukan perbuatan kufur langsung dijatuhkan vonis kufur kafir kepada dia. Ya. Jadi kita
itu memiliki dua pandangan yang harus berbeda. Yang pertama, pandangan terhadap perbuatan, yang kedua pandangan terhadap pelaku. Boleh saja kita mengatakan siapa yang berdoa kepada selain Allah dia kafir. Berdoa kepada kuburan dia kafir. Ya, berdoa kepada orang yang mati dia kafir. Secara umum kita katakan seperti itu. Namun ketika antum menemukan, ya, ketika antum ziarah kubur, antum melihat ada orang yang sedang berdoa, jangan antum langsung tunjuk hidungnya, anta kafir. Jangan. Ya. Jadi kita punya kaidah, tidak setiap orang yang jatuh dalam perbuatan kufur langsung diponis sebagai kafir. Jadi tidak setiap orang yang jatuh dalam perbuatan kufur itu langsung diponis kafir. Adapun orang-orang yang memiliki pemahaman takfiri, yang mudah mengkafirkan, ya jelas ini sangat berbahaya sekali, dan ini cikal bakal dari munculnya kelompok Khawarij. Ya. Di antara ciri mendasar dari kelompok Khawarij adalah at-takfir, mengkafirkan kaum muslimin gara-gara dosa besar yang dilakukan. Ini terkadang sembarangan, ya, melepaskan kalimat kafir dan seterusnya. Syekh Shalih Fauzan beliau mengatakan at-takfir wat tabdi' wat tafsiq amrun khatir. Ya, atau amrun khatir, afwan. At-takfir mengkafirkan, wat tabdi' menjatuhkan vonis mubtadi', ini ahlul bid'ah. Wat tafsiq mengatakan engkau fasik, amrun khatir, ini perkara yang berbahaya. Tidak seharusnya selain para ulama kibar berbicara dalam masalah ini. Perkara yang berbahaya. Sudah kita katakan tadi, ini adalah cikal bakal munculnya pemahaman Khawarij. Sebuah pemahaman dari semua kelompok yang sesat, kata para ulama, dari 72 kelompok yang sesat, tidak ada kelompok sesat yang paling banyak hadis Nabi keluar dari mulut mulia beliau untuk mengecam mereka daripada Khawarij. Dari semua kelompok yang sesat, Syiah sesat, Mu'tazilah sesat, Qadariyah sesat, Jahmiyah sesat. Akan tetapi hadis Nabi SAW yang mengecam kelompok yang sesat paling banyak bermuara tentang Khawarij. Kenapa ikhwani azani Allah wa iyyakum? Karena mereka merusak dunia dan akhirat. Sampai Nabi SAW katakan kilabun nar. Anjing-anjingnya neraka, anjing-anjingnya neraka. Jadi mereka merusak dunia dan akhirat. Ya, mereka memiliki empat slogan, 4 moto. Yang pertama adalah takfir, tanfir, tafjir, tadmir. Ya, itu yang mereka miliki, 4 moto. Yang pertama adalah takfir, mengkafirkan kaum muslimin, terutama penguasa, itu yang dikafirkan. Secara umum kaum muslimin yang tidak sepaham dengan mereka atau yang jatuh dalam dosa besar, dan secara khusus penguasa. Begitu mudah untuk dikafirkan. Kalau sudah takfir, kalau sudah mengkafirkan, maka yang kedua tanfir, membuat orang lari dari penguasa, membuat orang untuk memberontak kepada penguasa. Itu tanfir. Kalau sudah tanfir, tafjir, pengeboman sana sini. Kalau sudah terjadi pengeboman, tadmir, kehancuran di mana-mana. Itu moto mereka yang disebutkan oleh para ulama kita. Jadi takfir adalah pemahaman yang sangat berbahaya sekali, yang kita harus bahu-membahu untuk mengingatkan masyarakat tentang bahaya takfir ini. Mengerikan. Untuk ada ulama pewaris Nabi menjelaskan apa itu takfiri. Ulama pewaris Nabi menjelaskan materi jelas. Ternyata mereka itu orang-orang takfiri yang mudah lidah dan lisannya mengkafir-kafirkan orang lain yang tidak mengikuti perkataan-perkataannya. Katanya Wahabi gampang mengkafir-kafirkan orang. Saya nggak pernah dengar Muhammad bin Abdul Wahab berkata seperti orang tadi itu. Nggak pernah saya dengar. Tapi hari ini kenyataannya kita dengar bersama-sama. Begitu mudah lisannya mengatakan kafir kepada orang yang tak mencintai mereka. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku seiman seislam, jangan pernah kalian takut didoktrin-doktrin seperti itu. Yakinlah, kebenaran milik Allah, Allah yang Maha Tahu. Kami, manhaj salafi, tak mempan dengan doktrin-doktrin seperti itu. Tak mempan. Insya Allah, kita semua dalam perlindungan Allah. Jika akidah kita benar-benar lurus, kokoh, garis lurus, mencintai Allah dan Rasulnya. Mencintai Allah dan Rasulnya. Tak ada lagi dalam hati ini. Tak ada lagi dalam pikiran ini kecuali Allah tabaraka wa ta'ala.
dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya dan segala yang disebutkan Rasulullah, itulah yang memenuhi hati dan pikiran. Kalaulah mereka benar mensiarkan Islam berdasarkan Quran dan Sunnah, harus kita ikuti. Tapi kalau hanya sebatas dongeng-dongeng kurapat, memuji menyanjung para leluhur, cerita-cerita wali, cerita khurafat, tinggalkan orang seperti itu. Tinggalkan. Kalau kalian nanti ikut majelis pengajian, ada orang yang ceramah tentang nenek moyangnya, tentang bapak-bapaknya, tentang kesaktian-kesaktiannya, berdiri, tinggalkan majelis itu. Cari guru ulama pewaris Nabi yang dari lisannya yang keluar kata Allah, kata Rasulullah, kata para sahabat. Masya Allah, betapa damai dan nyamannya hati ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.